lagi bermain kayak gini ya, perempuan kan senang lihat muka, laki-laki bersaing, ini suka berantem loh. Karena yang satu dia berorientasi pada hubungan. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki ketika bermain bersama, ya, namun masing-masing susunan otaknya yang berbeda, melihat sudut yang berbeda tentang permainan itu. Anak perempuan nih, kalau ada temennya, dia bikin jalin hubungan dulu. Apalagi teman baru. Kamu namanya siapa? Kamu tinggal di mana? Itu perempuan. Makanya kadang-kadang kita jemput anak perempuan dari sekolah, dia akan cerita, bunda, aku ada teman baru, namanya Aisyah, tinggal Pulau Asem, gitu. Coba anak laki, nggak akan cerita. Nah, katanya tadi ada teman baru, siapa namanya? Tahu. Anak laki. Anak laki. Rumahnya di mana? Tahu. Terus gini, tapi bunda mainannya bagus. Karena dia fokus pada benda. Anak itu bawa mainan. Yang dia lihat mainan, bukan lihat muka, bukan lihat tuh anak siapa. Gitu. Sama, bapak-bapak juga begitu. Kalau ada orang tamu ya, kita ngomong sama tamunya tuh, bapak lihat mobil tamunya. Iya kan? Yang diomongin benda, motor gitu. Udah pergi tuh orang, saya tanya sama suami saya, siapa ya? Tahu. Sama juga mana 4 anaknya laki, ya. Cuman dia bilang motornya bagus Bu Isa, Harley Davidsonnya HD-nya bagus. Tapi punya siapa? Ya itu tadi gua nggak tahu punya siapa, cuman mampir doang dia. Ya, kalau kita menemukan begitu, mungkin kita tanya bapak itu di mana rumah, nggak ngeliat benda itu. Kalaupun lihat benda itu berarti udah ngomong lebih 1 jam, udah nggak ada bahan. Barulah kita lihat benda itu. Laki-laki nggak peduli pada hubungan, ya. Nah, kemudian ini tadi ya. Anak perempuan menginginkan hubungan dan kerjasama karena memang otaknya dibuat seperti itu oleh Allah. Laki-laki bersaing. Anak laki-laki menginginkan kekuasaan, kedudukan, dan bersaing. Siapa punya anak lebih dari 1 anak laki-laki? Main sebentar, ribut ya? Ya bersaing. Ini punya aku. Nah gitu. Kita kalau dengar kayak gitu, nggak usah cepet-cepet intervensi. Karena dia lagi berkompetisi. Otak berkompetisinya sedang melatih. Kita lihat aja dari jauh. Kapan diintervensi? Kalau ada 2 sebab, ya. 1, sudah tidak sopan omongannya. 2, berbahaya. Baru kita lanang, prio, bahaya itu nak. Gitu. Ya. Anak-anak saya tuh saya kasih tahu. Pokoknya kalau ibu sampai berteriak, ibu menegur, itu cuma 2 tuh, bahaya atau tidak sopan. Udah itu aja. Nggak usah banyak-banyak peraturan-peraturan yang tidak boleh. Islam juga begitu. Apa-apa boleh kok. Peraturan yang nggak boleh kan cuma sedikit. Ya nggak sih? Iya. Jangan juga baru ini punya aku, lanang. Apa yang terjadi pada anak laki yang dikit-dikit kita begitu? Lembek nanti kalau dia pas waktu dia bekerja. Ya. Ditegur sama bosnya, telepon ibunya, bunda, aku ditegur. Ya. Ya, iya, itu karena laki-laki begitu. Yang bikin rubah settingan otaknya sering kita, karena kita nggak tahu, kita rubah settingannya. Ya. Nah ini makanya kasihan kan anak-anak laki, banyak anak laki-laki generasi yang kita belum belajar parenting dan ini belum terungkap, ya, itu cemen di luar sana, kurang kuat kompetisinya gitu, ya. Kalau kita nggak senang bersaing, kita tuh kerjasama, ya, kita senang berkumpul. Ini buktinya aja, berkumpul nih. Kayaknya flyer baru kemarin ya di share ya, ya udah berkumpul kayak gini, ya. Terus berkumpul gini ngapain coba? Sama juga mengumpulkan informasi. Baik dari narasumber atau dari teman yang lain. Ya, dari narasumber ya siapa yang ngajar kita ngumpulin, catat, kita dengar. Teman lainnya itu tadi. Jilbabnya bagus, Jeng. Beli di mana? Ya. Bajunya bagus, itu informasi bukan? Termasuk juga tahu nggak? Kemarin istrinya Sambo udah sidang kan gitu kan? Informasi bukan itu? Mengumpulkan bukan? Iya. Memang perempuan senang berkumpul, senang hubungan, kerjasama, dan berkumpul. Itulah perempuan. Makanya pas lihat anak laki-laki yang selalu bersaing, kita maunya kumpul, yang damai, kumpul. Nggak apa-apa juga Bu, tapi ingat laki-laki otaknya bersaing. Ya, jadi tenang-tenang aja kalau anak laki bersaing. Nggak usah juga yang merasa aku salah didik, nggak usah juga begitu. Banyak ibu-ibu tuh guilty feeling karena lihat anaknya bertengkar. Ya, percuma aku jadi ibu. Wah. Apalagi ibunya rajin taklim atau rajin ikut parenting, merasa gagal. Percuma aku. Nggak percuma Bu. Memang begitu otak laki-laki.
Ibu kalau tahu anak saya berempat, Allahu Akbar. Rumah nggak ada ruang tamu tuh Bu Vera ke rumah saya. Itu ada kursi beberapa, itu baru aja setelah mereka besar. Dulu los semuanya. Ya, meja makan di pojokan. Karena main bola di situ, main sepeda di situ, ya kan? Main Lego di situ, gulat-gulatan di situ, ya kan? Main badminton di situ. Gimana orang nggak punya halaman kayak Bu Vera gini? Nggak ada lagi tempat kami. Ya, makanya waktu zaman ada gawai, mereka main pakai media gawai, semua main yang dikompakkan di gawai, ya itulah maka anak-anak senang. Karena nggak ada ruang lagi untuk main, Bu. Apalagi yang sudah tahu anaknya banyak, ya di ruang tamunya dipasang kristal. Nah, terus anaknya nggak boleh main game, nggak boleh main gawai. Ngapain itu anak? Bengong, bahaya. Kita nggak nemenin, karena sibuk kerja. Terus ngapain tuh anak? Coba deh dibuka main setting kita. Ini yang terjadi, apalagi kota besar. Ini bersyukur banget ada lapangan di depan ya. Kalau saya ini rumah saya, Allahu Akbar, tuh anak main terus di situ. Saya yakin dia gawainya cuma sebentar. Anak saya senang, laki-laki senang main kan, senang main. Apalagi nomor 2 tuh nggak bisa lihat lapangan futsal. Ya, iya. Tempat saya nggak bisa Bu. Main badminton baru 2 kali serve gitu lewat motor. Baru 2 kali begitu lewat mobil. Kebanyakan berhentinya. Ya, paham ya tentang laki-laki ya? Kapan laki-laki otak kiri dan kanannya mulai seimbang? Nanti setelah besar, setelah 18 tahun. Kita lihat ya, ini saya sering juga sharing di online, atau dulu juga pernah. Jadi 0 sampai 6 tahun, sambungan otak anak perempuan, kiri kanannya seimbang, tapi sambungan otak anak laki lebih banyak kanannya dibanding kirinya. Bunda bukan tidak boleh mengajarkan membaca atau matematika di usia 0 sampai 6 tahun. Bisa kok diajarkan, tapi dengan otak kanan. Apa maksudnya Bu Aisyah? Anak perempuan bisa kita ajarkan perkenalkan huruf, membaca, ya, berhitung dengan duduk manis. Duduk manis, lihat buku, lihat kertas, karena otak kirinya udah jalan Bu. Otak teraturnya di kiri, kanannya juga nggak lebar, gitu. Anak laki, ibu suruh duduk manis, cuman 3 detik. Duduk manis, kita hitung 1, 2, 3, ya. Karena otak kanannya yang dominan. Maka kalau mau mengajarkan membaca atau mengenalkan huruf pada anak laki-laki, itu pakai otak kanan. Kita lihat, otak kanan apa ya? Oh, warna-warni. Maka cari warna-warni, bukunya harus warna-warni. Oh, benda. Oh, cari yang benda, tulisannya harus besar, kalau bisa bergerak, kan gitu. Ya, dan ada bunyinya, kan gitu. Anak laki-laki itu ngerti. Ya. Maka dulu saya, mungkin saya pernah cerita, untuk tahu tulisan meja itu nggak di kertas seperti adiknya yang kelima. Taruh aja nih, ada meja nih, saya gunting tulisan meja, tempel meja, terus dia bergerak. Meja, kursi, gelas, terus lihat dada saya, ibu. Karena saya tulis di sini ibu. Saya jalan ke dapur ya, 15 menit hafal tuh tulisan ibu. Begitu, karena dia senang gerak. Ya, dia ngafalinnya dengan bergerak juga, berwarna-warni, itu caranya. Hitungan juga begitu. Ya, 1 tambah 1, 2 di kertas itu cocok untuk anak perempuan. Bahkan ada anak perempuan yang tomboy nggak cocok lagi gitu. Karena anak perempuan tomboy, hormon testosteronnya agak lebih banyak dibanding perempuan yang feminin yang biasa tuh, yang introvert, itu otaknya mengarah ke laki-laki, walaupun nggak selaki-laki banget. Lari sana, lari sini, ya sudah. Ya, dan nggak usah juga di label kayak laki-laki banget, nggak usah gitu. Oh, ini anak perempuan saya wataknya ekstrovert. Siapa bunda yang nggak tahan sudah duduk ini, udah pengen keluar aja? Iya kan? Cuman karena kita udah besar aja, kita melatih selama bertahun-tahun ya. Kemudian ya 6 sampai 12 tahun perempuan tetap kiri kanannya seimbang, laki-laki tetap kanannya kiri, baru siap belajar membaca, baru siap menganalisa, baru siap belajar hitung-hitungan, baru siap belajar namanya peraturan. Itu pada laki-laki baru siap. Itulah saya sering bilang dan saya sering sosialisasikan, kalau di Indonesia dengan kurikulum SD seperti ini, anak laki-laki masuk dengan usia 7 tahun atau 7 tahun lebih, itu lebih baik. Anak laki ya. Kalau anak perempuan mah 6 tahun, 6 tahun setengah udah ngerti dia. Ya. Dan kurikulum sekarang ini berbasis kurikulum ya analisa. Itu jagonya perempuan. Itulah juga mengapa di SD jarang anak laki-laki ranking 1. Ibu punya anak laki-laki ada yang ranking 1 waktu SD, Bu? Bapaknya juga jarang, Bu. Apapun kurikulumnya, ya. Makanya saya bilang sama anak laki-laki waktu SD, nak, ya, ibu belajar sedikit tentang otak laki-laki, tapi gurumu belum tentu belajar. Teman-teman di Diknas itu, Diknas Pendidikan belum tentu belajar. Baru aja tahun-tahun ini saya sosialisasi, ya, belum tentu belajar, sehingga ya tetap ada pelajaran yang pakai otak kiri. Tapi kalau ibu sih patokannya KKM aja, nak. Di atas KKM dikit udah bagus, nah. Matematika 75, kamu 76, bagus. Jangan terlalu bikin ya stres pada anak laki-laki, justru digitukan malah nilainya di atas 80 loh. Tapi challengingnya apa saya? Tapi nak, ekskul harus A, oke? Siap Bu.
Game online harus menang. Senanglah anak saya punya ibu yang ngerti tentang otaknya sehingga dia tidak tertekan. Dan kalau kita misalnya kita kerja nih, nelpon anak, atau misalnya kita pulang ya, atau kita sedang keluar talim, nelpon anak, tolong yang ditanyakan pertama bukan tugas atau bukan PR. Anak laki-laki di usia-usia SD begini nggak mudeng, Bu. Tanya, lagi main apa? Oh, gembira dia. Ya, aku lagi main Dota, Ibu. Siapa yang menang? Aku. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Lawannya siapa? Aku lawan Inggris. Kan? Game online itu mainnya nggak cuma di Indonesia, Bu. Ya, jauh sampai Inggris. Nggak sampai Kalideres doang. Ya, paham ya, Bu? Nah, jadi itu dulu. Nanya PR tanya, tapi itu nanti pertanyaan ke-10. Setelah dia gembira dengan 9 pertanyaan yang sama dengan otaknya. Gitu. Apalagi yang disenangi anak laki-laki setelah bermain olahraga. Ya. Tadi olahraga apa? Main futsal nggak di luar? Nah, kita mau balancing antara permainan digital dan non digital. Nggak ada teman, Bunda. Oh, kasihan. Ya udah, nanti kapan-kapan kita sewa futsal. Yeay. Bunda mainnya? Nggak, Bunda mah siapin minum aja. Gitu kan perempuan? Ya, nah gitu. Udah gembira tuh, keluar hormon bahagia tuh 9 pertanyaan, baru ke-10. Ya, ada PR, Nak? Ada, Bunda. Udah kerjain? Belum? Oke, nanti kerjain ya. Karena sudah gembira. Saya aja dulu gitu. Anak saya yang nomor 2 senang sekali olahraga, ya. Dan dia memang punya kecerdasan kinestetik. Besoknya ujian, minta izin main futsal. Saya bolehin, Bu. Dengan nasihat gini, nanti abis main futsal sebelum pulang langsung di lapangan buka buku ya, baca. Siap, Bu. Jangan nanti pulang ke rumah mandi dulu, makan dulu, ngantuk, Bu. Siapa punya anak laki? Coba deh, saya pengen tahu deh. Yang satu, anak lakinya satu ada? Alhamdulillah. Oh, banyak ya. Yang 2? Alhamdulillah. Yang 3? Alhamdulillah. Udah mulai sesak napas, Bu. Yang 4 anak laki kayak saya teman. Alhamdulillah. Ada juga ya. Cuma berdua kita, Bu. Oh, ada 3. Alhamdulillah. Mana lagi? Ada yang laki-laki 4. Alhamdulillah. 5. 5 4 gimana sih? Oh, 5. Alhamdulillah. Ada yang lebih stres dari gue. Ya, ini kalau nggak tahu otak laki-laki kayak apa kita di rumah, Bu. Udah ngadepin anaknya laki-laki, suaminya juga begitu. Makanya saya senang banget sosialisasi otak laki-laki, bahkan saya ulang-ulang biar paham dan sadar, ya. Karena kalau baru satu kali dikasih tahu tuh cuma tahu doang. Makanya masih marah-marah. Makanya ilmu harus diulang, ya. Nah, nanti 12 sampai 18 ya. Tetap kanannya duluan laki-laki, kirinya baru nyusul. SMP SMA baru ngerti analisa, hanya hormon testosteronnya lagi naik. Ngerti peraturan, cuman songong. Karena mulai balik. Testosteron naik. Waktu SD testosteron itu belum naik. Hormon itu ibarat air atau oli. Ya, saya kasih tahu ya. Waktu misalnya belum balik, setiap hari keluarnya 1 cangkir. Setelah balik 1 galon, Bu. Waktu SD hormon testosteronnya 1 cangkir. Memang nggak bantah. Cuman otak kirinya belum tersambung lebih cepat. Belum bisa nganalisa terhadap peraturan-peraturan yang ibu tetapkan. Itulah perlu diulang-ulang dengan menggunakan otak kanannya. Otak gerak lah, otak main lah. Ulang itu peraturan. SMP SMA memang otaknya sudah mulai ya, kirinya ngejar, ngerti analisa, ngerti peraturan, tapi testosteronnya naik jadi 1 galon. Makanya ibu kasih peraturan, sebetulnya dia udah ngerti, cuman songong. Makanya dia bilang apa? Udah tahu. Paham, Ibu? Lanang. Iya, Ibu. Paham ya, Bu? Ini Fahmi nih. Kapan anak laki-laki analisanya sama dengan otak kanannya dan testosteronnya sudah bisa terkendali? Nanti setelah 18 tahun. Itu di bangku kuliah. Mana yang punya anak laki-laki masih SD dan TK? Coba angkat tangan. Sabar sampai dia kuliah ya, Bu. Tapi dengan ilmu. Kalau ibu tidak pakai ilmu, sabarnya ibu mendem. Tapi dengan ilmu, ibu sabarnya bahagia. Kita mendampingi dia sampai nanti otak kanannya dan kirinya seimbang. Itu di atas 18 tahun. Kalau perempuan dari kecil Allah kasih seimbang. Karena memang kita disiapkan untuk ya
menjadi ibu, menjadi istri yang memang dengan keseimbangan inilah kita kerjasama, ya kan tadi otak perempuan kan kerjasama, ya otak orientasi hubungan. Makanya perempuan, wanita menghargai hubungan. Makanya kalau punya teman itu perempuan itu ya sangat-sangat dijagai hargai hubungannya. Tapi laki-laki itu menghargai pekerjaan, Bu, karena bersaing. Kadang sikut-sikutan di pekerjaan buat laki nggak masalah, demi karirnya, demi persaingan itu. Dan ini juga berdampak pada cara pandang atau persepsi perempuan. 70% sampai 80% wanita mengatakan bahwa pengutamaan paling penting adalah keluarga. Itu buat perempuan, 70% 80%. Selebihnya mungkin perempuan yang watak ekstrovert atau yang agak tomboy, yang memang kerjanya karir, otaknya agak berpeta ke laki-laki, ya. Dan laki-laki 70% sampai 80% pria mengatakan bahwa bagian terpenting dalam hidupnya adalah pekerjaannya. Paham ya, Bu? Sehingga apa yang terjadi? Perempuan, jika seorang wanita tidak berbahagia dalam hubungan keluarganya, maka ia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ya, kalau ada ibu yang bekerja di rumah, anaknya sakit atau nggak ada mbak atau ditegur suami, ya keluar terus, itu kerjaannya nggak konsentrasi loh. Karena hubungan di keluarganya ya ada yang tidak seimbang. Waduh, gemeter itu pas masuk kerja, udah ya salah melulu, bikin konsep apa segala macam gitu. Nah, kalau laki-laki kebalikannya. Jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaannya, maka ia tidak dapat memusatkan perhatian pada hubungan keluarganya. Maka kalau bapak-bapak di pekerjaannya gagal, di pekerjaannya banyak kendala, itu nggak bisa baik dengan hubungan keluarganya, Bu. Itulah kita diminta untuk support, dukung pekerjaan suami. Biarkan dia konsentrasi di kantor. Nggak usah setiap 15 menit ditelepon, apalagi video call. Kamu di mana? Video call dong, aku mau lihat di samping kamu siapa. Ya Allah, malu, Bu. Itu ganggu kerjaan. Malah nanti dia sama keluarganya kesel, sama ibu jengkel. Udah biarin aja, kita doain. Tapi nanti sekretarisnya biarin, ya. Jangan kita ganggu dulu. Kita kan tinggal bisa doakan, ya Allah jauhkan suamiku dari perempuan yang bukan muhrimnya, ya Allah. Kan gitu aja. Ya, enak banget kita ini, Bu. Apalagi kemarin udah ngomong sama sekretarisnya, kalau rapat kamu liatin bapak terus ya, enak kan. Ibu udah ikhtiar kan? Udah ikhtiar, kasih pesan sama sekretaris. Habis itu tawakal. Gitu dong. Ya, jangan dikit-dikit telepon, dikit-dikit lewat, aduh dikit-dikit video call. Jangan, dia terganggu.